kadang-kadang yang ditakutkan atau yang difirasatkan itu sendiri juga tidak terjadi gitu loh. Halo sahabatku, sobat NC. Ini buat teman-teman yang belum yakin bahwa di dalam dirinya ada anxiety disorder, ada beberapa gejala-gejala yang selain menyangkut fisik ya, menyangkut mental juga. Kalau gejala fisik kan agak susah membedakan ya antara gejala fisik yang ditimbulkan karena faktor GERD-nya atau juga karena faktor anxiety-nya. Nah, kalau yang gejala psikis, nah ini biasanya kalau teman-teman merasakan hal ini, maka kemungkinan besar teman-teman memiliki anxiety dan harus segera fokus untuk meredam si anxiety itu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum yakin, ini anxiety apa bukan sih, apa emang penyakit yang lain atau mungkin emang aku sebenarnya punya penyakit yang misterius atau mungkin penyakit yang berat tapi belum ku ketahui. Nah, biasanya kalau kalau orang punya anxiety itu yang pertama dia rasakan adalah mudah cemas, itu pasti ya, mudah cemas. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak terlalu membahayakan dia bisa cemas gitu. Dia bisa mencemaskan hal-hal yang mungkin pada saat sebelum dia memiliki penyakit ini merupakan hal yang wajar atau hal-hal yang sebenarnya ya kalaupun ada masalah atau mungkin ada rasa cemas itu normal-normal aja gitu. Tapi kalau kalau cemasnya itu sudah mulai berlebihan, ketakutannya itu sudah mulai sampai mengganggu dalam artian dia jadi nggak percaya diri, dia jadi serba takut atau mungkin dia jadi serba negatif pikirannya. Nah, itu sudah mulai mengganggu, itu merupakan gangguan kecemasan atau salah satu gejala dari anxiety disorder. Terus kemudian gejala yang lain atau ciri yang lain yang dirasakan secara mental ya. Di sini saya bahas secara mental ya. Itu adalah suka menyamakan gejala yang dia rasakan dengan penyakit-penyakit lain yang biasanya penyakit yang berbahaya atau penyakit yang kronis ya. Itu biasanya seperti itu. Pasti kalau merasakan satu gejala, misalkan sakit kepala atau mungkin sakit perut atau mungkin sakit di ulu hati, itu pasti dia membayangkannya itu suatu penyakit yang berat, bisa penyakit cancer atau mungkin tumor atau mungkin penyakit-penyakit kronis lain ya, mungkin penyakit pernafasan. Kalau dia merasakan sesek, pasti ya, pasti dia akan cenderung menyamakan gejala. Nah, buat teman-teman kalau ingin mendapatkan hasil yang istilahnya meyakinkan kita ya, tidak ada salahnya kalian melakukan general check up. Tapi kebanyakan teman-teman ini malah takut ya, takut melakukan general check up, takut nanti ternyata ada penyakit A, penyakit B. Nah, tidak seperti itu ya. Kalian harus coba, kalian harus pastikan bahwa kita sudah mengecek gitu loh. Nanti kalau misalkan ternyata hasilnya normal dan biasanya hasilnya itu normal-normal aja, ataupun kalaupun ada yang tinggi misalkan tensi atau kolesterol, itu juga sifatnya masih di batas normal aja gitu. Kadang-kadang orang normal pun yang nggak punya GERD, nggak punya anxiety juga sering istilahnya hasil general check up-nya juga pasti ada yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah, seperti itu ya. Jadi kalau hasilnya sudah keluar dan kalian ternyata relatif normal ya, kalian harus mulai membuang jauh sifat menyamakan gejala penyakit berat. Terus juga gejala yang lain yang suka timbul adalah rasa takut ketika mendengar atau melihat atau mungkin menonton atau membaca satu kejadian yang sifatnya menakutkan. Menakutkan di sini tidak hanya hal-hal yang mengerikan ya, juga hal-hal yang sifatnya berita kematian, berita duka, berita tentang penyakit berat, berita tentang kriminal, berita tentang kecelakaan atau bencana seperti itu. Biasanya dia akan cenderung takut, dan rasa takutnya itu
disertai dengan gejala-gejala fisik seperti mungkin lemas, gemetar, kemudian kadang gigil, kadang seperti demam, seperti itu ya. Itu juga salah satu cirinya, ciri anxiety. Jadi rasa takutnya itu tidak hanya takut doang gitu, jadi rasa takut yang disertai dengan gejala fisik itu juga bisa bisa merupakan salah satu gejala anxiety secara mental dan bahkan secara fisik juga ya, fisik dan mental terkait rasa takut tadi. Terus kemudian tentu saja selain cemas, takut juga was-was ya. Was-was itu suka berpikir yang tidak-tidak, nanti bakal terjadi hal yang buruk. Jangan-jangan aku hari ini akan meninggal, atau mungkin jangan-jangan hari ini hari terakhirku. Jadi setiap ada kata-kata dari orang yang misalkan ada orang pamit selamat tinggal ya, atau mungkin sampai jumpa ya gitu, itu kita berpikirnya loh jangan-jangan aku ini hari terakhir, nah seperti itu ya. Jadi sering muncul firasat-firasat yang sebenarnya belum tentu benar gitu loh. Itu juga jadi kegeeran ya, kegeeran akan satu firasat yang buruk, nah seperti itu ya. Padahal kadang-kadang yang ditakutkan atau yang difirasatkan itu sendiri juga tidak terjadi gitu loh, tidak datang. Dan buktinya juga ada beberapa teman yang mengalami rasa takut kematian itu sudah beberapa tahun gitu loh. Sebenarnya kalau dia mau menyadari faktanya, maka sebenarnya apa yang ditakutkan juga tidak pernah terjadi gitu. Dan sebenarnya aman-aman saja. Cuman sensasi fisik yang dialami itu adalah karena rasa takutnya, rasa cemasnya, rasa was-wasnya yang direspon oleh badan kita dengan beberapa gejala fisik ya. Terus kemudian rasa takut itu sendiri juga bisa berkembang ya. Setelah teman-teman mengalami anxiety, itu rasa takutnya bisa berkembang menjadi beberapa jenis fobia, beberapa jenis penyakit mental. Di antaranya adalah misalkan takut akan keramaian, takut ruang tertutup, kemudian takut akan ketinggian misalkan, atau mungkin takut, ada yang sampai takut mandi, takut sendiri di rumah, atau mungkin takut keluar rumah. Ada yang takut untuk istilahnya berada di tempat yang jauh gitu kan, takut tidak ada yang nolong segala macam ya, seperti itu ya. Jadi padahal pada saat kita normal dulu juga kita jauh dari rumah, kita keluar kota, kita istilahnya di rumah sendiri nggak ada masalah gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang berubah gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba kok sekarang takut keramaian, takut ketinggian gitu. Atau mungkin kalau beda dengan grogi ya, kalau orang misalkan takut tampil di depan umum, itu lebih ke grogi biasa gitu loh. Orang yang grogi aja juga kadang-kadang merasakan tidak nyaman di badannya ya, bisa ngomongnya agak gemetar, atau mungkin kaki lemes, tangan lemes, kepala berat. Itu juga kadang-kadang orang yang grogi aja juga merasakan beberapa sensasi itu. Jadi teman-teman, kalau beberapa hal yang saya sampaikan itu kalian merasakan, jadi kalian bisa dipastikan ada anxiety. Terus kenapa sih sebenarnya penyakit anxiety ini kok tiba-tiba ada gitu loh. Jadi banyak sebab ya, diantaranya adalah bisa jadi kalian mengalami satu rasa frustasi, mungkin kegagalan, atau mungkin kehilangan, atau bisa juga kalian mengalami depresi, mengalami ledakan emosi, atau mungkin kalian post trauma, terus kemudian atau kalian merasa sedang terancam, seperti itu ya. Kadang-kadang banyak hal, setiap orang berbeda, itu juga bisa menyebabkan anxiety disorder. Jadi kalian harus temukan kira-kira sebabnya apa, terus kalian cari solusinya ya. Karena solusi itu adalah sesuai dengan penyebabnya ya, karena kan berbeda-beda. Oke teman-teman, paling untuk saat ini itu dulu yang bisa saya share dengan teman-teman. Nanti silahkan komen apapun yang kalian rasakan, yang kalian takutkan, baik secara fisik maupun secara psikis, kalian komen. Atau kalau ada tema-tema yang pengen dibahas, silahkan kalian isi di kolom komentar. Oke, salam bangkit luar biasa.